Cerpen, kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada siapa yang tidak berhenti mencoba. Karya Muhammad Alfian. Di tengah malam, alarm berbunyi. Tepat pada pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat, Bima terbangun dan segera mematikan alarmnya. Dengan wajah yang masih kusam, ia mengusap matanya, segera pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud. Bima memang sengaja memasang alarm pada tengah malam karena ia ingin sholat tahajud dan meminta agar ia lulus UTBK pada tahun ini. Selesai sholat, Bima tidak langsung segera tidur, tetapi ia berdoa, meminta kepada Tuhan, "Ya Allah, lancarkanlah UTBK Bima, ya Allah. Bima tidak mau gagal lagi seperti tahun kemarin, ya Allah. Semoga hasilnya yang terbaik, ya Allah. Amin." Bima memohon supaya hasil UTBK-nya tidak seperti tahun kemarin. Bima memang seharusnya ia kuliah pada tahun angkatan 2020, tetapi dengan hasil yang tidak memuaskan yang didapatkan oleh Bima tahun lalu, gagal membuatnya lolos seleksi SBMPTN sehingga ia harus mengikuti UTBK tahun ini. Tahun lalu, ia memilih Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia pada pilihan pertama, dan Universitas Negeri Jakarta, jurusan Sosiologi pada pilihan kedua. Tetapi sayang, hasil UTBK yang didapatkan Bima hanya mendapatkan skor 473, dan itu jauh dari yang diharapkan Bima. Bima mempunyai target sebelumnya bahwa ia akan mengusahakan skor UTBK-nya minimal 550. Tapi sangat disayangkan, target itu jauh di bawah skor yang dia dapatkan. Setelah menyelesaikan sholat tahajud, Bima melanjutkan tidurnya karena nanti ia akan melaksanakan UTBK pada pagi hari, tepatnya pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Di Universitas Veteran Jakarta, pagi hari, Bima terbangun. Langsung menyegerakan dirinya untuk mandi dan bersiap sholat subuh sebelum berangkat. Tidak lupa juga, Bima harus sarapan supaya tidak lemas dan pusing saat melaksanakan UTBK. Setelah semuanya selesai, Bima pun langsung pamit dan meminta doa kepada orang tua supaya dilancarkan UTBK-nya. "Mah, Bima berangkat dulu ya. Doain Bima, semoga lancar dan tidak ada kendala," ucap Bima kepada mamahnya. "Pah, Bima berangkat ya. Doain Bima agar bisa masuk universitas yang Papa dan Bima mau," ucap Bima kepada papahnya. "Iya nak, Mama doakan ya. Semoga hasilnya bagus dan bisa keterima di universitas yang kamu mau ya nak," ucap Mama Bima. "Jangan lupa baca bismillah sebelum ngerjain ya Bim. Papa doakan yang terbaik buat kamu. Amin," ucap Papa Bima. "Iya, amin. Bima berangkat dulu ya, Mah, Pa. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Hati-hati nak," ucap Mamah dan Papa Bima. Sampai pada tempat pelaksanaan UTBK, Bima langsung masuk, tidak lupa untuk dicek suhu tubuhnya dan pemeriksaan perlengkapan. Sama seperti suasana tahun kemarin rasanya, tidak jauh berbeda. Bima sejenak bernostalgia, melihat sekeliling, melihat banyak orang juga yang berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dengan suasana yang begitu tenang, hanya suara detik jam yang terdengar dari jam dinding yang terletak pada sudut ruangan. Tidak lama, kemudian semua satu persatu dipanggil dari ruang tunggu pelaksanaan menuju ke ruang pelaksanaan ujian. Ujian tulis berbasis komputer dilaksanakan kurang lebih 3 jam, mulai pelaksanaan pukul 07.45 sampai dengan 10.45 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu ujian telah selesai. Bima langsung meninggalkan ruang ujian, masih dengan penuh harapan lebih agar dia bisa lolos seleksi tahun ini. Selesai ujian, peserta diarahkan agar kembali ke ruang tunggu untuk mengambil peralatan dan merapikannya, lalu bergegas untuk pulang. Dari tahun kemarin,
memang Bima melaksanakan UTBK sendiri, tidak ada yang mendampinginya. Berbeda dengan yang lain, Bima melihat ada teman-teman yang mengajak orang tuanya agar mendampinginya, tapi walaupun demikian, itu tidak masalah bagi Bima. Bima bergegas langsung pulang, menuju parkiran, mengambil motornya, dan Bima baru ingat bahwa pelaksanaan UTBK bertepatan pada hari Jumat. Jadi di tengah perjalanan, Bima menepi mencari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, Bima berdoa kembali agar hasil yang dikerjakan tadi bisa maksimal dan dapat diterima di universitas yang dia inginkan. Hari berlalu sangat cepat. 13 Juni 2021 adalah di mana pengumuman hasil UTBK akan keluar. Tepat pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, LTMPT akan membuka hasil pengumuman. Belajar dari tahun lalu, jika website dibuka tepat pada pukul 15, itu akan error atau aksesnya lambat, karena banyaknya yang ingin mengakses LTMPT. Jadi Bima memutuskan untuk membukanya setelah pukul 15. Azan asar berkumandang. Bima menyegerakan diri untuk sholat asar terlebih dahulu. Dan tidak lupa untuk berdoa supaya hasil yang keluar akan memuaskan. Selesai sholat, Bima langsung membuka website LTMPT tepat pada pukul 16. Dan tidak ada kendala apapun, tidak error, dan aksesnya pun lancar. Dengan rasa yang berdebar-debar, Bima mulai mengetik nomor peserta dan memasukkan tanggal lahirnya untuk bisa melihat hasil UTBK tersebut. Hasil mengumumkan bahwa Bima diterima di Universitas Indonesia jurusan Pendidikan Bahasa dan Indonesia. Dengan memperoleh skor 650, Bima langsung sujud syukur, mengucap syukur kepada Allah karena telah dimudahkan dan melancarkan pelaksanaan UTBK dan juga dapat diterima di Universitas Indonesia. Pah, Mah, lihat, aku diterima di UI, ucap Bima. Serius kamu, Bim? Jawab papahnya. Beneran, Pah, serius. Alhamdulillah ya Allah. Bima, ayah, dan ibunya mengucap rasa syukur kepada Allah karena hasil yang diperoleh anaknya begitu mengesankan dan pastinya bangga anaknya dapat diterima di Universitas Indonesia. Berkat doa dari semuanya, Bima berhasil meraih apa yang dia dan orang tuanya inginkan. Melanjutkan pendidikan di universitas ternama dan juga dengan jurusan yang Bima inginkan. Semua berkat doa orang tua tentunya dan juga motivasi dari Papa Bima yang tidak pernah berhenti memberi semangat kepada Bima. Papa Bima pernah berkata, "Nak, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Tapi, kesempatan datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti mencoba." Kata-kata tersebut menjadi motivasi Bima, sehingga ia tidak pernah patah semangat. Walaupun tahun lalu sempat gagal, tetapi tahun ini ia berhasil mencoba kembali dan telah mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Tamat.